Shalom. Haleluya. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta sama aku, ya saudara. Ya, sebelum saya bersaksi, sebelum saya menyatakan bagaimana penyertaan Tuhan lewat kehidupan saya pribadi, lepas pribadi saudaraku, terlebih dahulu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, Pak Gubernur Presiden sempat memberkati saya dan seluruh jemaat, kaum bapak, kaum ibu, mudah-mudahan remaja yang saya cintai di dalam nama Yesus. Terimalah salam saya, mesra saya dan mengatakan haleluya. Haleluya. Ya. Nama saya, saudara, dulu waktu saya belum bertobat, Charles tukang pukul di neraka. Itu ngeri saudara ya. Karena saya 16 tahun bersama dengan seorang Bapak Bea saudara. Ya bukan prima tanggung, memang prima tahu. Kepercayaan. Tapi saya berbalik dari situ Bapak Ibu. Hidup yang tidak berarti, hidup yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekotoran, sehingga berbalik menjadi hidup yang berarti. Amin saudara. Amin. Sehingga pada saat tahun 92 saudara, saya lahir baru ke situ, tapi di gereja GKI yang sekarang ini di Waroho sama Pak Lukas Haria. Di situ saya saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya, ya saudara. Di situ saya mengerti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20, kami ini adalah utusan-utusan daripada Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Kami katakan kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Pada saat itu saya berdamai dengan Allah, disaksikan oleh pendeta yang berbagai-bagai pada saat itu saudara. Sehingga pada situ saudaraku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan saya. Nama saya yang sebenarnya dipanggil pada saat ini Bapak Duru, Bapak Inde Duru, ya saudara. Nah sesudah itu saudaraku bergumul terus saudaraku, yang kayaknya hidup di dunia ini satu kaki di surga dan satu juga kaki di neraka saudaraku. Pada saat itu jatuh bangun tibalah pemekaran saudaraku tahun 2002, 2003, 2004 anak saya terangkat yaitu kuasa. Itu anak saya saudara. Sehingga tertarik saya di Nia Selatan ini. Saya tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya jadi bersaksi di depan Bapak. Saya tidak pernah terpikir melintas dalam hidup saya bahwa saya jadi penginjil di Nia Selatan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, sehingga saya bisa bersaksi di depan Bapak, di depan Ibu pada saat ini. Saya sudah 5 kali berkeluarga, takkan terus saudara. Ini sah bukan asal-asal. Memang isu istri sah diberkati di gereja saudara 5 kali. Sampai pada saat ini masih ada satu lagi yang belum cerai sama aku, inilah istriku. Sampai pada saat ini di rumah di Waroho saudara. Nah, jadi itu semua action kehidupan. Ya, saya jalani hidup ini saudara. Sehingga saya di sini 2005 sampai di sekarang sudah 17, sudah 18 tahun saya di sini, saudara. Ya, tapi perkembangan iman saya tambah kuat, tambah teguh, saudara. Ya, karena tidak banyak saya pikirkan. Kenapa? Saya menemukan firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saudaraku. Terdapat di sana bahwa bangsa saya, negara saya, keluargaan saya bukan di dunia ini, tetapi keluargaan saya adalah di dalam surga. Haleluya saudara. Filipi pasal 3 ayat 20. Di situ saya saudaraku melupakan dunia ini. Bahkan firman Tuhan pada hari Minggu yang lewat saudaraku dalam 1 Timotius pasal 6, asalkan ada makanan dan pakaian cukup. Itu khotbah yang memang berkuasa dalam kehidupan kita pada model zaman ini saudara. Di Ibrani pasal 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Ditambah lagi khotbah Bapak Gembala, ya 1 Timotius pasal ayat ke-8 saudaraku, asalkan ada makanan minuman cukup. Dan kejar lagi yang apa? Kenapa saudara? Karena ini zaman canggih, zaman teruki saudara. Lagi di
luar Tuhan Yesus. Karena firman yang mengatakan ya dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku tidak bisa kamu berbuat apa-apa. Tetapi biarlah kita seperti firman Tuhan tadi, sebagai prioritas dalam kehidupan kita adalah pujian penyembahan. Haleluya, saudara. Amin. Sudah 2 kali sama ini saya ikuti kebaktian di tempat ini, saudaraku. Ditambah lagi di rumah Bapak Amayani di depan kantor DPRD, saya merasakan negara tua. Kenapa itu, saudara? Karena dengan bahasa kedal, makanya orang menjadi kubu, orang sudah mati keku. Roh Kudus itu mengalir dari gembalanya sehingga dirasakan oleh jemaat. Haleluya, saudara. Amin. Jika kalau gembalanya becus, maka jemaatnya juga becus. Kalau gembalanya diberkati, maka gembalanya juga diberkati. Haleluya. Amin. Di dalam firman Tuhan mengatakan Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang yang berbakar dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu, dan dia sanggup menentukan perbedaan, pertimbangan, pikiran dan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang mengelola kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Itulah peneguhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan Yesus hebat kepada kita semua. Kenapa hebat? Karena kita hanya percaya berita iman, hanya percaya khotbah Bapak Gembala. Kita tidak bersama-sama dengan Yesus, kecuali murid-muridnya pertama dan 12 orang, ditambah lagi sampai 70 orang. Mereka bersama-sama makan, minum, tidur, tapi mereka masih menyangkal. Mereka masih melupakan Yesus, saudara. Tapi saudara dengan saya hanya berita iman, kita sudah bersukacita, kita sudah percaya, pasti Tuhan akan menanggung segala perkara yang kita hadapi. Amin, saudara. Amin. Biarlah terbelah hati Tuhan Yesuslah dalam kehidupan kita. Dan ini zaman-zaman yang susah, mari kita serahkan kepada Tuhan semuanya di dalam kehidupan kita, termasuk saya di dalamnya, saudara. Saya bersaksi kepada Bapak Ibu dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini, bagi saya tiap akhir tahun habis, saudara. Ada yang harganya di sana 250 juta. Itulah antara 2002 ke 2003, saudara. 2023 habis. Begitu juga pada tahun ini 2023 ke 2024 habis. Tapi bagaimana kalau tidak ada iman saya di situ? Saya pernah menuju Tuhan, tidak betul kau ini Tuhan. Orang di sana tidak ke gereja, orang di sana tidak membawa persepuluhan, orang di sana tidak mengampuni orang. Kenapa mereka diberkati Tuhan? Sedangkan saya berjam-jam di kaki salib Tuhan Yesus untuk merendahkan diri. Dan kenapa ini terjadi? Lalu Tuhan ingatkan kepada Ayub, saudaraku, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Lalu dalam sepintas firman Tuhan mengatakan dalam hidup saya, lihat, yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus adalah kamu. Kenapa ada larang? Lalu Petrus mengatakan, dia ada larangnya tak dicabut. Lalu Yesus menjawab, tidak, mencabut adalah mencabut. Kalau mau dilihat, akan dia audinya si orang, pada akan dia audi dia tahu sudah lagi. Sama-sama kita lihat, tapi dari hasilnya nanti kita tahu, dari buahnya nanti kita tahu. Kalau malam itu berbuah, tidak ada artinya, tidak ada kembalian, hanya dipotong, dibawa, diikat, dibuang di dalam api. Sedangkan kandung, itulah kamu kandung, katanya sama aku dalam penglihatan, dikumpulkan dan disimpan di dalam tubuh. Itulah gambaran orang berdosa dan orang beribadah kepada Tuhan. Seperti pada hari ini, ibadah itu adalah mahal. Haleluya, saudara. Amin. Kira-kira begitulah juga kesaksian saya, saudaraku. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi ibu dan bapak. Dan satu lagi, saudaraku, aku datang ke tempat ini, saudaraku, bukan ada masalah dengan gereja kami. Tidak, saudaraku, hanya sedikit karena peraturan-peraturan yang tidak menyenangkan hati saya, sehingga saya bisa refresh, saudara. Ampuni saya kalau Bapak Gembala, kalau hari minggu depan aku nggak datang di sini lagi. Kenapa?